Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Halalmu. Kembali lagi di podcast Ramadan kali ini bersama aku Rinjani. Dan di sebelah aku ini sudah ada narasumber selanjutnya yaitu Mbak Vena. Siapa dulu Mbak Vena? Halo, Assalamualaikum. Ya, jadi Mbak Vena ini adalah Kepala Divisi Pemasaran dan Komunikasi Pelanggan di LPA KTPP Muhammadiyah. Kali ini kita mau membahas seputar sertifikasi halal nih Mbak Vena, gitu. Kan kayaknya di stigma masyarakat ini tentang sertifikat halal tuh kayaknya masih mereka tuh masih menganggapnya tuh ribet gitu. Nah, sebenarnya tuh gimana sih alur sertifikat halal ini gitu? Apa sih yang kayaknya membuat masyarakat tuh mikirnya ini ribet gitu? Oke, baik. Makasih Mbak Jani. Sebetulnya untuk mengurus sertifikasi halal ini tidak ribet ya. Mungkin dianggap ribet karena belum paham alurnya seperti apa, prosedurnya seperti apa, dokumen yang dibutuhkan itu apa saja, dan juga mungkin calon pelaku usaha itu memang belum familiar. Jadi memang ini sesuatu yang baru yang mereka urus ya, jadi terasa ribet gitu. Padahal sertifikasi halal ini sudah ada alur prosedurnya. Gitu. Sudah ada alur prosedurnya dan juga kepengurusannya ini sudah by system. Jadi paperless, tidak perlu ada dokumen yang di print gitu kan, ataupun yang dicetak. Semua itu sudah by system melalui si halal namanya. Si halal itu apa tuh? Sistem informasi halal dari BPJPH. Oh, BPJPH. Jadi BPJPH nyiapin website ini untuk pendaftaran. Betul, untuk pelaku usaha melakukan registrasi atau pendaftaran sertifikasi halal begitu. Dan juga ada aplikasi milik LPHKT sendiri bernama Halalmu gitu. Dan yang tadi ya, mungkin karena pelaku usaha belum familiar aja. Jadi kadang pelaku usaha tuh datang ke LPH itu benar-benar nol persiapan. Yang artinya belum tahu sama sekali, belum ada dokumen yang disiapkan. Jadi mungkin di benak atau di bayangan mereka masih kayak, oh, ngurus sertifikasi halal datangi LPH, udah semua diurus oleh LPH, pelaku usaha tinggal tunggu terbitnya aja. Oh, emang nggak kayak gitu ya? Iya, padahal tidak seperti itu. Mungkin sebagai informasi dulu ya kepada pelaku usaha bahwa dalam sertifikasi halal ini prosesnya melibatkan 3 lembaga. Jadi ada yang pertama BPJPH, ya, yang keduanya LPH, dan yang ketiga ada Komisi Fatwa MUI. BPJPH tuh pemerintah ya? Betul. Kemudian LPH ini ya wewenangnya hanya melakukan pemeriksaan atau audit halal aja. Kemudian nanti KFMUI ini melakukan sidang ketetapan fatwa halal. Yang mengeluarkan fatwa halal seperti itu. Jadi nanti yang menerbitkan sertifikat halalnya BPJPH. Seperti itu. Alur singkatnya sebenarnya gitu aja ya. Iya. Misalnya kalau mau dipersingkat tuh pelaku usaha daftar berarti itu di si halal itu. Betul, gitu ya. melalui si halal. Terus habis itu ya udah masuk ke LPH. Nanti akan dihubungi oleh LPH. Kemudian komunikasi ya dengan LPH apa saja dokumen yang belum lengkap. Itu pasti akan dari tim LPH akan melakukan komunikasi atau konfirmasi ke pelaku usaha seperti itu. Gitu. Nah, tadi kan Mbak Vena ngebahas nyebut-nyebut soal dokumen ya gitu. Emang apa aja sih dokumen yang harus disiapkan sama pelaku usaha? Jadi dokumen persyaratan yang harus disiapkan oleh pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal itu yang pertama ada aspek legal berupa NIB. Nomor induk berusaha. Betul, nomor induk berusaha. Nah, pelaku usaha kalau belum memiliki NIB ya harus buat dulu NIB-nya seperti itu. Yang kedua ada manual sistem jaminan produk halal. Apa itu? Manual SJPH. Itu yang harus dibuat dan disiapkan oleh pelaku usaha. Untuk template-nya juga sudah disiapkan oleh BPJPH. Gitu. Jadi sudah ada template-nya, betul. Tinggal surat sesuai dengan ruang lingkup atau jenis produk pelaku usaha. Kemudian juga ada surat permohonan. Itu juga template-nya sudah ada dari BPJPH. Dari yang website itu. Jadi kalau kita udah daftar, kita bisa pelaku usaha bisa memperoleh dokumen-dokumen kayak apa tadi, manual SJPH. Surat permohonan itu udah ada di website si halal itu.
Ada di website BPJPH namanya. Website BPJPH. Download di website BPJPH-nya. Kalau si halal itu aplikasi untuk upload dokumennya aja gitu. Tapi untuk template dokumennya itu ada di websitenya BPJPH. Gitu. Makanya nanti langsung hubungi LPHKT Muhammadiyah aja yang nanti akan dilayani gitu. Kemudian juga ada daftar produk, daftar bahan, juga itu yang harus disiapkan oleh pelaku usaha. Seperti itu. Dokumen persyaratan selanjutnya ada izin edar, kemudian juga ada SLHS, itu pun jika ada ya. Jadi memang tergantung pada ruang lingkup atau jenis produknya pelaku usaha dulu gitu. Dan yang paling penting juga salah satunya penyelesaian halal. Penyelesaian halal itu apa, Mbak? Jadi penyelesaian halal itu seseorang yang diangkat dari internal perusahaan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam proses produksi halal di suatu perusahaan. Gitu. Dan juga seorang penyelesaian halal ini memang harus memiliki sertifikat pelatihan penyelesaian halal itu untuk skala usaha pelaku usaha skala usaha mikro kecil, dan juga harus memiliki sertifikat uji kompetensi untuk pelaku usaha yang skala usahanya berdasarkan NIB itu menengah, besar hingga luar negeri gitu. Jadi memang seorang penyelesaian halal ini bukan seseorang yang tanpa diberi ilmu, pengetahuan atau wawasan ya mengenai proses produksi halal, tapi memang harus diikutkan pelatihan dulu dan juga harus paham ya, harus punya kompetensi. Betul harus paham begitu. Dan nanti kan beliau tuh yang akan bertanggung jawab soal proses produksi halal, dan juga pada saat audit kan yang mengurusi salah satunya kan penyelesaian halal kan. Mengurusi dokumen yang kemudian juga nanti akan mendampingi auditor halal pada saat audit itu kan seorang penyelesaian halal. Begitu. Nah, soal tadi yang persiapan dokumen tadi tuh berarti ada kayak sekitar 7 tadi ya kalau nggak salah ya. Nah, terkait dokumen-dokumen tadi yang udah Mbak Vena sebutin kan, dokumen-dokumen apa sih yang sering jadi kendala bagi pelaku usaha pas lagi nyiapin dokumennya gitu? Mungkin ini bisa dibagi berdasarkan skala usaha juga ya. Untuk pelaku usaha mikro kecil itu biasanya kendalanya di NIB. Mereka belum memiliki NIB. Kemudian juga penyelesaian halal belum punya. Kemudian manual SCPH juga terkendala mengisinya kan, karena mungkin belum paham cara pengisiannya seperti apa gitu ya. Kemudian untuk skala usaha menengah besar, penyelesaian halalnya belum bersertifikat uji kompetensi, karena kan itu harus ya. Betul, itu sih kendalanya. Sama yang penting juga pelaku usaha harus audit internal dulu oleh si penyelesaian halal. Audit internal. Jadi sebelum dilakukan audit atau didaftarkan audit halal oleh auditor halal di LPH, itu pelaku usaha melalui penyelesaian halal harus melakukan audit internal dulu di perusahaannya gitu. Itu juga sudah ada di manual SCPH. Pokoknya semua sudah lengkap di manual SCPH, dan pelaku usaha tinggal mengisi atau ikuti saja. Begitu. Nah, soal penyelesaian halal tadi ya, kan tadi kata Mbak Vena banyak pelaku usaha yang masih belum tahu tuh, kita harus nyiapin penyelesaian halal ya gitu. Dan tadi Mbak Vena sebut penyelesaian itu harus bersertifikat. Berarti harus pelatihan tuh kan. Betul. Ya. Nah, itu pelatihan penyelesaian halalnya itu di mana? Atau gimana caranya? Apa LPH juga bisa daftar pelatihan penyelesaian di LPH apa enggak? Nggak bisa. Iya, jadi memang LPH kan wewenangnya hanya melakukan pemeriksaan audit halal ya. Jadi tidak ada tupoksi dan tidak boleh juga melakukan pelatihan penyelesaian halal maupun uji kompetensi penyelesaian halal. Ada lembaganya tersendiri untuk mengikuti pelatihan maupun uji kompetensi penyelesaian halal, dan itu harus di lembaga yang sudah diakreditasi BPJPH. Sudah diakui istilahnya oleh BPJPH. Nah, untuk mengikuti pelatihan dan atau uji kompetensi penyelesaian halal ada di Muhammadiyah, di kampus Muhammadiyah. Jadi saat ini ada dua kampus ya yang menyediakan pelatihan, dan tentunya sudah diakreditasi oleh BPJPH, yaitu ada di UMP atau Universitas Muhammadiyah Purwokerto, ya, dan juga di UAD Yogyakarta.
atau Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Itu bisa mengikuti atau mendaftar di 2 kampus itu. Oh, jadi itu pelaksanaannya juga online atau bisa Iya, bisa online, setahu saya bisa online. Pelaksanaannya, betul. Jadi udah setelah ikut pelatihan itu dapat sertifikatnya itu baru itu yang menjadi dokumen persyaratannya itu. Betul, salah satu dokumen persyaratan. Disubmit di si halal itu ya. Betul. Oh gitu. Jadi untuk data penyelia halal selain sertifikat juga harus ada SK pengangkatan penyelia halal dari perusahaan. Itu juga penting. Harus dilengkapi gitu. Itu Kak. Gitu. Nah, berarti itu ya tadi ya kita udah bahas tentang dokumen apa aja sih yang menjadi hambatan. Nah, sekarang aku mau nanya sih soal ada nggak sih pelaku usaha yang mau daftar sertifikat halal di LPH, di LPH KHT, terus ada nggak kasusnya tuh yang kayak misalnya dia tuh punya dia daftar usahanya, terus biasanya kan kalau pelaku usaha makanan dan minuman gitu kan kayak misalnya kayak di mall-mall kan banyak outlet kan, suka ada entah franchise atau ya cabang lah gitu. Gimana LPH bisa tahu gitu dia punya outlet berapa, atau ada nggak sih kayak si pelaku usaha ini nih yaudah dia dari awal daftarin cuma bilangnya saya punya 1 outlet doang gitu, tapi aslinya dia tuh punya lebih dari 1 outletnya gitu. Ada nggak kasus seperti itu, dan gimana cara LPH tahu dan menyikapi hal tersebut gitu? Itu kan berarti kan kayak ya nggak jujur nggak sih? Iya, baik, berarti ini soal transparansi ya dari pelaku usaha. Sebelumnya dari LPH, dari tim pemasaran LPH KT Muhammadiyah sendiri, ketika pelaku usaha menghubungi atau datang ke LPH, pasti selain kita memberikan alur prosedur sertifikasi halal, dokumen alur prosedur, kita juga akan meminta pelaku usaha untuk mengisi formulir estimasi biaya. Nah, di situ di dalam formulir itu pelaku usaha harus mencantumkan jumlah outlet atau cabang yang dimiliki. Dan ya di situ kita harapkan pelaku usaha untuk jujur ya. Maksudnya berapapun jumlah outlet atau cabang yang dimiliki ya ditulisnya dicantumkan seperti itu. Nah, ketika pelaku usaha mengembalikan form yang udah diisi, kita cek ya kan. Kita cek formnya, kemudian dari admin akan cari tahu di website. Ya kita pasti akan melakukan ini cross check betul. Ketika di website ternyata ada outlet lebih dari 1 atau lebih dari 2, pasti dari admin akan melakukan konfirmasi ulang ke pelaku usaha, benar nggak sebetulnya ada berapa gitu. Nah, di situ diharapkan pelaku usaha jujur, transparansi, tidak ada yang ditutupi seperti itu. Itu sih. Dan terkait kasus, ya tentunya pernah ada pelaku usaha yang menutup-nutupi ya. Itu gimana tuh? Pas lagi proses auditnya? Ya pasti akan ketahuan ya oleh auditor yang mengaudit. Maksudnya ketahuannya di lapangan ya, ternyata ada cabang lain atau outlet lain gitu, dan tidak didaftarkan di pengajuan yang sudah LPH terima gitu. Dan itu mau nggak mau ya kita akan akan konfirmasi ulang ke pelaku usaha bagaimana mengenai cabang ini, apakah diajukan bersamaan atau pengembangan nantinya. Itu jadi pendaftaran baru atau pendaftaran tapi namanya pengembangan gitu. Tapi prosesnya sama jadi kayak pengajuan pada umumnya aja, sama itu. Berarti bisa kalau misalnya ada pelaku usaha yang dia mau mendaftarkan 1 outletnya dulu gitu. Sebetulnya kami menyarankan untuk lebih baik mendaftarkan semua gitu dalam satu pengajuan gitu, karena kan kalau satu pengajuan ya biaya layanan umumnya hanya 1 begitu. Misal perusahaan A punya 3 outlet, kemudian 3-tiganya ingin diajukan, berarti kan satu pengajuan ya, satu pengajuan 3 outlet. Ya sudah, nanti biaya layanan umumnya hanya 1, BLU-nya. Ada yang namanya BLU itu ya? Iya, betul. Biaya layanan umum yang memang itu sudah
sudah tidak bisa dirubah nominalnya, sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Memang itu ketentuan dari BPJPH. Oh, ditetapkan oleh BPJPH. Itu ya? sesuai dengan skala usaha pelaku usaha. Ya, jadi berarti ketika kalau misalnya ada pelaku usaha yang dia baru mau mendaftarkan satu outlet nih gitu, terus kemudian dia ada ya misal di kemudian hari dia buka cabang lagi, terus dia harus ngedaftarin lagi tuh kan, berarti si cabang baru itu, berarti itu masuknya ke pengembangan dan ada biaya layanan umum lagi Betul. gitu. Itu berarti adanya fasilitas baru ya, atau outlet baru yang yang wajib didaftarkan sertifikasi halal dan diaudit ulang oleh LPH gitu. Dan itu ya tim LPH akan menghitung lagi kan biayanya berapa, dan juga pelaku usaha harus bayar biaya layanan umum lagi atau BLU lagi, karena BLU kan tiap pengajuan. Jadi lebih baiknya gitu ya. Lebih baiknya satu kali pengajuan dari awal jujur, pelaku usaha transparan, gitu. langsung ngasih tahu berapa jumlah outletnya sekian. Karena tadi ya pas lagi audit itu akan terlihat gitu ya, misalnya kayak betul. Dan juga kan auditor juga kan menjadi saksi ulama ya, dan auditor kan harus menyampaikan yang sebenar-benarnya di lokasi pelaku usaha kepada Komisi Fatwa MUI gitu. Jadi memang kita perlu saling kerjasama ya, berarti antara pelaku usaha dengan LPH maupun dengan auditornya gitu. betul. Terakhir nih Mbak Vena, apa pesan dari Mbak Vena untuk pelaku usaha yang mau mengurus sertifikasi halal untuk usahanya? Ya, pesannya kepada calon pelaku usaha yang mau mengurus sertifikasi halal, langsung menghubungi LPH KT Muhammadiyah. Kita ada nomor WhatsApp-nya, juga kita ada telepon, ada email, juga kita sosmednya juga ada ya, jadi bisa dihubungi lewat manapun, dan kita fast respon gitu. Dan selanjutnya yang masih menganggap bahwa mengurus sertifikasi halal itu ribet, langsung menghubungi LPH KT Muhammadiyah aja, karena memang alurnya sebenarnya sudah jelas ya, dan juga dokumennya, sistemnya itu juga sudah ada, sudah jelas juga. Yang penting kan kita komitmen dari pelaku usaha dan juga transparansi dari pelaku usaha gitu. Iya, betul. Baik, terima kasih Mbak Vena ngobrolnya hari ini. Jadi kita jadi banyak tahu nih soal sertifikasi halal, gimana alurnya, apa aja yang harus disiapin, biar nanti pas begitu ngubungin LPHKHT udah nggak ada hambatan gitu ya, udah siap, dokumen sudah siap, lebih lancar ya. Jadi biar cepat selesai. Jadi rasanya bukan ribet lagi, tapi ringan, karena sudah disiapkan, pelaku usaha sudah paham, dokumennya sudah disiapkan, jadi kan datang ke LPH tuh lebih ringan, tinggal siap di eksekusi aja oleh tim LPH gitu. Baik, terima kasih Mbak Vena sudah mau diajak ngobrol hari ini. Kita cukupkan podcast kali ini. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.